Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Grade 2. Hari ini kita akan belajar lagi matematik dengan Miss Vina. Oke, dan hari ini apa kabar teman-teman? Setelah kita kemarin libur loh. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Kita masih belajar tentang pecahan. Oke, kita simak ya untuk materi hari ini. Dan yang pertama yaitu comparing and ordering fraction. Kita akan melihat teman-teman di mana pecahan yang kecil dan pecahan yang besar. Nah, kita lihat pecahan yang A, nomor A di bawah ini. Ada lingkaran di mana yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, sehingga setiap bagiannya mempunyai pecahan yaitu 1/3. Dan lingkaran yang kedua dibagi menjadi 4, sehingga pada satu bagiannya yaitu 1/4. Coba teman-teman, kalau teman-teman mempunyai pizza, yang satu dibagi 3 bagian dan yang satu dibagi 4 bagian. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan bagian yang lebih banyak pada pizza yang mana? Yang dibagi 3 apa yang dibagi 4? Nah, di sini which fraction is smaller? Mana pecahan yang paling kecil? Sehingga jika kita punya pizza dipotong 4 itu lebih dapat sedikit dibanding yang dipotong menjadi 3 bagian. Sehingga 1/4 adalah lebih kecil daripada 1/3. Karena kita lihat pada potongan di situ. 1/4 di atasnya 1/3. Wah, ternyata selisihnya lumayan ya teman-teman ya. Untuk setiap slice pizzanya 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Dan selanjutnya pada nomor B, which fraction is the smaller and which fraction is the greatest? Sehingga kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar dari pecahan berikut ini. Mana yang paling kecil dan mana yang paling besar ya teman-teman? Nah, lingkaran yang pertama dibagi menjadi 9 bagian. Yang kedua menjadi 5 bagian dan yang ketiga menjadi 7 bagian. Nah, maka jika setiap pizza dibagi seperti tadi, yang paling sedikit bagiannya yang mana ya teman-teman? Iya, yang 1/9 karena pada satu lingkaran dibagi menjadi 9. Wah, itu pasti sedikit sekali ya bagiannya. Nah, dan yang kedua 1/5 dan 1/7. Maka paling besar yang mana? Dibagi 5 atau dibagi 7 ya? Nah, jadi 1/5 adalah yang paling besar. Sehingga kita akan mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, yaitu 1/9, 1/7, dan 1/5. Karena 1/9 paling kecil, di tengahnya ada 1/7, dan yang paling besar nilainya 1/5. Dan di bawah ini ada 1/10 lebih kecil dari 1/8. Kenapa ya teman-teman? Karena satu lingkaran dibagi menjadi 10 bagian.
dan satunya lagi dibagi menjadi 8 bagian. Maka bagian mana yang mendapat paling sedikit? Satu pizza dibagi 10 anak dan satu pizza dibagi 8 anak. Maka yang mendapatkan bagian sedikit adalah 1/10 karena dibagi banyak orang. Sehingga 1/10 lebih kecil daripada 1/8. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang comparing and ordering like fraction. Di sini ada 2 lingkaran. Nah, number A, which fraction is greater? Mana pecahan yang lebih besar, teman-teman? Kita lihat di sini. Yang pertama dibagi menjadi 5, tetapi yang diarsir ada 2, sehingga 2/5. Dan yang kedua, lingkarannya ada 5 dibagi menjadi 5 bagian, tetapi yang diarsir ada 3, sehingga 3/5. Nah, karena yang diarsir 3, maka 3-nya kita taruh di atas ya teman-teman, dinamakan dengan pembilang. Dan 5-nya setiap dibagi menjadi berapa, maka kita taruh di bawah adalah penyebut. Sehingga yang diarsir 3 dan dibagi 5, maka 3/5. Dan 3/5 has one part more than. 3/5 itu mempunyai satu bagian lebih dari 2/5. Sehingga 3/5 lebih besar daripada 2/5. Nah, seperti itu teman-teman. Seumpama ibu mempunyai kue dan dibagi menjadi 5 bagian. Kakak mendapatkan 3 bagian, adik mendapatkan 2 bagian. Nah, bagian mana yang lebih banyak? Bagian kakak, karena kakak mendapat 3 dan adik hanya 2. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk pecahannya 3/5 karena kue tersebut dipotong menjadi 5 bagian. Sehingga 3/5 dan 2/5. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/5. Dan yang B, which fraction is the greatest? Rank the fraction from the greatest to the smaller. Kita lihat pecahan-pecahan di bawah ini. Pecahan mana yang paling besar ya? Kemudian urutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, lingkaran yang pertama dibagi menjadi 11, tetapi yang diarsir ada, yang berwarna ada 4 bagian. Lingkaran kedua ada 11 potong dan yang berwarna ada 2, sehingga 2/11. Lingkaran yang ketiga ada dipotong menjadi 11 bagian dan yang berwarna ada 7 bagian, sehingga pecahannya 7/11. Kemudian di antara 4/11, 2/11, dan 7/11, mana yang paling besar ya? Kita lihat teman-teman. 2/11 mempunyai angka yang lebih sedikit dibanding 4/11 dan 7/11. Karena 2 bagian itu sedikit dibanding 4 bagian dan 7 bagian. Nah, dan kemudian coba kita lihat lagi. Antara 4 dan 7 bagian, maka lebih banyak? Iya, lebih banyak 7 bagian. Sehingga 7/11 mempunyai lebih banyak bagian dibanding 2/11 dan 4/11. Sehingga 7/11 adalah pecahan yang paling
besar. Nah, dari 4/11, 2/11, 7/11, maka jika teman-teman mendapatkan 7 bagian, lebih banyak ya daripada 4 dan 2 bagian. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, tadi berapa teman-teman yang paling besar? Nah, sehingga kita akan urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Yang terbesar tadi 7/11, 7 bagian. Kemudian 4/11. Dan baru 2/11, karena 2/11 paling kecil teman-teman. Nah, kita lihat. Fraction that have the same denominator are called like fraction. Seumpama ada pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Penyebut itu yang bawah, yang atas namanya pembilang. Akan gampang teman-teman untuk mengurutkan. Karena jika penyebutnya itu sama, maka kita hanya melihat angka pada pembilangnya. Sehingga untuk mengurutkan atau melihat besar dan kecilnya lebih gampang. Oke, nah di bawah ini coba. Apakah 3/8 lebih besar atau lebih kecil daripada 5/8, teman-teman? Nah, jika sudah sama penyebutnya, maka kita hanya melihat angka atasnya atau pembilangnya. Jadi, 3 dan 5 lebih besar 5, sehingga 3/8 adalah lebih kecil dibanding 5/8. Oke, teman-teman sudah paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita kerjakan ya teman-teman. Ada di buku teman-teman, nanti kita isi bersama-sama. Yang pertama, what fraction of each rectangle is colored? Berapa pecahan yang ada pada persegi panjang yang sudah diberi warna? Yang pertama dibagi menjadi 9 bagian. Yang diwarnain ada 1. Jadi 9-nya ada di bawah. Satunya ada di atas. Dan kita baca 1/9. Yang kedua, persegi panjang yang kedua berwarna merah hanya 1. Sehingga satunya di atas. Kita lihat dibagi menjadi 6 bagian. 6-nya ada di bawah. Dan pecahannya 1/6. Yang ketiga, ada 1 berwarna biru. 1 per berapa bagian? Dibagi menjadi 7 bagian. Sehingga kita tulis di bawah. Dan kita baca 1/7. Nah, dari soal tersebut kita akan mengurutkan. Nah, selanjutnya, arrange the fraction from the greatest to the smaller. Kita akan mengurutkan pecahan berikut ini dari angka yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, dari 1/9, 1/6, dan 1/7 yang paling besar, angka berapa teman-teman? Kalau penyebutnya tidak sama, maka kita lihat pembilangnya sudah sama. Nah, sehingga kita lihat jika satu kue dibagi 6, dibagi 7, dan dibagi 9, maka bagian yang lebih banyak mendapatkan pada bagian berapa? Seumpama teman-teman mempunyai kue dibagi 6 bagian, dibagi 7 bagian, dan dibagi 9 bagian. Maka yang akan mendapatkan kue paling banyak adalah 6 bagian. Sehingga jika kita urutkan 1/6, 1/7, dan 1/9. Itu dari angka yang terbesar menuju yang terkecil. Dan selanjutnya, pada nomor 2, what fraction of each rectangle is colored? Kita lihat lagi, berapakah pecahan pada persegi panjang yang sudah diberi warna? Yang pertama ada berwarna pink. 3 bagian yang diberi warna, sehingga angka 3-nya ada di atas. Dan dibagi menjadi 8 bagian, maka 8-nya ada di bawah sebagai penyebut.
Dan yang kedua berwarna biru. Ada dua bagian yang diberi warna biru, maka dua bagiannya di atas dan dibagi 8 bagian. Dan pecahannya 2/8. Yang ketiga, ada 7 bagian yang berwarna kuning dan dibagi menjadi 8 bagian, sehingga pecahannya yaitu 7/8. Nah, setelah kita ketahui pecahan pada masing-masing persegi panjang, rank the fraction from the smaller to the greater. Kita akan mengurutkan pecahan dari angka yang terkecil menuju yang terbesar. Dari pecahan di atas kita lihat ternyata penyebutnya semua sama, yaitu angka 8. Jika sudah sama, maka kita akan melihat angka yang di atas atau pembilangnya saja, teman-teman. Sehingga kita lihat dari angka 2, 3, dan 7, paling kecil adalah angka 2. Jadi urutannya dari yang terkecil yaitu 2/8, 3/8, dan 7/8. Nah, jadi kalau sudah sama penyebutnya atau angka yang di bawah, maka kita gampang teman-teman. Hanya melihat angka yang atas atau pembilangnya. Nah, gampang kan teman-teman untuk belajar pecahan? Oke. Jadi teman-teman sudah bisa ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang bersangkutan dengan materi pecahan. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk penugasannya, teman-teman mengerjakan halaman 32, 33, dan 34. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.